wabarakatuh. Hai Sobat Gizi semua, jumpa lagi bersama saya Rifki di channel YouTube Gizi Link. Oke, kali ini saya akan membahas terkait dengan porsi makanan. Yang kita ketahui di masyarakat sekarang masih banyak sekali teman-teman yang mengonsumsi makanan itu lebih kepada makanan yang mereka inginkan. Sebenarnya ini tidak ada masalah sebetulnya. Teman-teman bisa mengkonsumsi apapun makanan yang teman-teman ingin atau teman-teman pengen lah istilahnya, pengen coba. Nah, tetapi yang perlu disadari adalah porsi ataupun ukuran dari makanan teman-teman yang teman-teman konsumsi itu seperti apa. Masih banyak masyarakat atau teman-teman kita yang belum sadar akan hal itu. Jadi makan asal pengen aja, makan asal kenyang seperti itu. Nah, padahal untuk mencapai gizi yang lebih baik itu kita harus memikirkan porsi, ukuran, kemudian kualitas ataupun macam-macam makanan yang akan kita konsumsi. Karena apapun yang masuk ke mulut kita itu akan berefek kepada tubuh kita sendiri seperti itu. Maka teman-teman nggak mau kan misalnya mengkonsumsi sesuatu yang berdampak negatif bagi teman-teman sekalian seperti itu. Nah, terkait masalah porsi ini, kenapa sih banyak orang yang masih belum aware ataupun belum perhatian terhadap porsi makanan seperti ini? Karena memang salah satu alasannya adalah mereka belum terpapar terkait edukasi gizi yang mereka ketahui. Kemudian yang kedua, mereka masih sulit untuk mengakses makanan. Bisa jadi pertama dari masalah ekonomi yang mungkin kekurangan, akhirnya porsi makanan sedikit, atau yang kedua karena mereka punya akses lebih kepada makanan, maka mereka makan sebanyak-banyaknya yang mereka inginkan. Nah, sebenarnya masih banyak faktor lagi yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Tapi mungkin teman-teman berpikir, memang apa sih akibatnya kalau kita konsumsi makanan itu tidak sesuai dengan porsinya yang pas? Nah, sebetulnya untuk efek dari akibat dari porsi makanan yang tidak sesuai ini ada berbagai macam hal. Pertama, jika konsumsi berlebihan, maka teman-teman sekalian akan mengalami kegemukan tentunya atau obesitas. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman mengkonsumsi justru kurang porsinya ataupun tidak pas, dalam artian yang kurang dari kebutuhan gizi teman-teman, maka teman-teman akan bisa jadi mengalami arah gizi kurang atau lebih buruk lagi gizi buruk, yang kita harus hindari itu sebetulnya. Dua masalah gizi ini. Kemudian ada juga yang ketiga, akibatnya defisiensi ataupun kurangnya zat gizi dari yang teman-teman butuhkan misalnya. Nah, kalau teman-teman tahu porsi yang pas, maka teman-teman itu akan tahu, wah, zat makanan yang saya konsumsi itu ada karbohidratnya, ada protein, mineral, kemudian lemak, vitamin. Nah, berbagai macam vitamin pun teman-teman bisa tahu seperti itu. Kalau teman-teman care ataupun perhatian terhadap porsi makanan yang teman-teman konsumsi. Kemudian bisa juga menimbulkan berbagai macam penyakit tentunya. Dalam artian sih kalau tadi terkait seperti gizi, bisa teman-teman jadi gemuk ataupun obesitas, dan juga bisa jadi gizi buruk atau gizi kurang. Nah, tetapi di sisi lain juga misalnya mengkonsumsi porsi gula yang berlebihan, teman-teman bisa mengarah nanti ke diabetes seperti itu, atau lemak yang berlebihan bisa menjadi kolesterol. Kemudian terkait penyakit-penyakit kardiovaskular seperti jantung, seperti itu teman-teman. Nah, kenapa pentingnya kita mengetahui daripada porsi tersebut? Apa sih manfaatnya buat kita misal seperti itu? Nah, teman-teman di sini bisa nanti kalau teman-teman tahu porsi makanan yang teman-teman konsumsi, jadi teman-teman bisa mengatur pola makan teman-teman sekalian. Contoh misalnya teman-teman sedang diet. Nah, sedang diet ini apakah selalu harus kurang kalorinya? Sebetulnya tidak juga. Mungkin bisa jadi teman-teman memilih bahan pangan yang lebih berserat seperti itu. Jadi konsumsi porsi di bagian sayuran lebih banyak seperti itu. Atau teman-teman mungkin yang sedang menginginkan meningkatkan massa otot. Nah, di sini teman-teman bisa dilebihkan porsi dari proteinnya, baik itu hewani, nabati ataupun yang lain. Seperti itu, sumber protein yang lain.
Nah, kemudian dari segi misalnya teman-teman yang sudah mengalami diabetes, mengalami penyakit-penyakit degeneratif yang lain, jadi teman-teman nanti bisa menyesuaikan porsi yang pas. Oh, saya mempunyai diabetes, jadi saya harus mengurangi konsumsi dari porsi gulanya seperti itu. Ataupun yang ada kelainan ginjal seperti itu, jadi proteinnya yang dibatasi ya, agar tidak memberatkan kinerja ginjal seperti itu. Dan kalau yang bermasalah dari lemak, bisa jadi juga konsumsi lemaknya yang dikurangi seperti itu. Jadi nanti ada mungkin yang digorengnya lebih sedikit, lebih banyak dipanggang, lebih banyak direbus seperti itu. Nah, teman-teman bisa mengatur porsi dari makanan teman-teman sekalian. Dan mungkin teman-teman sendiri berpikir bagaimana sih porsi yang pas. Jadi teman-teman sebenarnya bisa mengakses, teman-teman sekalian bisa mengakses dari berbagai sumber, terutama dari bagian kesehatan. Itu mungkin teman-teman bisa mengenalkan terkait isi piringku. Jadi di situ kita sudah membagi, dari gizi itu sudah membagi porsi makanan yang dianjurkan seperti itu. Jadi kita ada terdiri dari 4 bagian. Sebetulnya ada makanan pokok, kemudian ada protein hewani atau nabati atau kita sebut pauk, kemudian ada sayur-sayuran, dan ada keempat itu porsi buah-buahan. Jadi satu piring isinya 4 komponen tersebut. Nah, untuk makanan pokok, jadi dari piring itu kita bagi setengahnya. Kemudian makanan pokok ini adalah dia 2/3 dari setengah piring tersebut. Itu untuk makanan pokok. Kemudian yang kedua, dari segi lauk pauk, dia itu 1/3 dari setengah piring tersebut. Kalau tadi makanan pokok 2/3, sekarang 1/3 itu lauk pauk. Kemudian 1/3 juga dari setengah piring itu bagian porsi dari buah-buahan. Dan kemudian yang mirip dan sama dengan porsi makanan pokok itu adalah sayur-sayuran. Jadi sayur-sayuran juga 2/3 dari setengah piring yang kita makan, seperti itu standarnya. Nah, nanti sebenarnya dalam hal ini itu bisa dikombinasikan ataupun bisa disesuaikan dari kebutuhan teman-teman sekalian, seperti itu. Dan juga di sini memang manfaat daripada kita tahu tentang porsi makan kita itu yang kita ketahui bahwa kita kan dari mulai lahir sampai dewasa pun kita mengalami perubahan, mengalami proses pertumbuhan. Nah, maka kebutuhan zat gizi dari bayi hingga dewasa itu tentu berbeda dan akan terus bertambah seiring dengan waktu. Maka secara umum porsinya pun akan berubah, seperti itu teman-teman. Jadi porsi makanan yang teman-teman konsumsi itu bisa sangat berperan dalam kesehatan teman-teman sekalian, baik itu dari segi kesehatan ataupun pertumbuhan dan juga kinerja teman-teman juga, seperti itu. Karena beda antara porsi makan untuk kerja keras misalnya, yang dalam aktivitas fisiknya lebih tinggi dan mungkin aktivitas fisiknya cenderung lebih ringan, seperti itu. Jadi teman-teman sekarang bisa menyesuaikan bagaimana sih porsi dari makanan teman-teman sekalian. Jika teman-teman masih ada kesulitan, teman-teman bisa berkonsultasi kepada ahli gizinya masing-masing, seperti itu. Jadi jangan sungkan untuk konsultasi dengan ahli gizi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gizi Link, solusi gizi kita.